Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5707 Raungan Naga. Guan Jun sudah terluka. Luka dalam yang menampakkan tulang di lengan kirinya mengucurkan darah, menodai separuh jubahnya hingga merah. Namun, musuh jelas lebih kuat dan kalah jumlah. Para kultivator berjubah hitam ini menggunakan teknik-teknik aneh dan kejam. Serangan mereka membawa aura kehancuran dan penjarahan murni. Para pengikut sekte surgawi Yama terus-menerus diserang oleh mantra-mantra kejam ini dalam perlawanan mereka. Aura pelindung mereka hancur, tubuh mereka terkikis menjadi tulang atau terkoyak oleh energi dahsyat, mengotori langit dengan darah. Tangisan mereka yang terluka dan kesedihan rekan-rekan mereka yang gugur bercampur aduk menciptakan ratapan putus asa. Hehe. Dari perkemahan musuh, seorang pria jangkung kurus dengan wajah seram dan mata cekung seperti tengkorak tertawa terbahak-bahak. Tuan Guan, mengapa melawan dengan keras kepala? Kami berdua kultivator iblis, lihatlah apa yang telah terjadi pada sekte surgawi Yama MU. Kau benar-benar tunduk pada seorang kultivator manusia, mengibaskan ekormu dan memohon ampun. Kau benar-benar telah mempermalukan kultivasi iblis kami. Lord Guan menghabisi musuh di depannya dengan tombaknya, matanya merah saat ia memelototi sang pemimpin. Omong kosong. Sampah dari sekte surgawi jahat. Tuan Chen adalah tamu terhormat sekte surgawi Yama kita. Dan terlebih lagi, dermawan kita. Bagaimana mungkin kalian, orang-orang hina yang hanya tahu memanfaatkan kemalangan orang lain, memfitnahnya? Jalan kultivasi iblis juga berintegritas. Tidak seperti kalian, yang bertingkah seperti bandit. Pemimpin berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi sekte surgawi jahat ini, yang dikenal sebagai Taois tulang hantu. Mendengar ini, ejekannya semakin dalam. Kepercayaan? Apa gunanya? Kekuasaan itu abadi. Orang bijak tunduk pada keadaan. Lord Guan, demi jalan iblis kita bersama, jika kau menyerah sekarang dan menyerahkannya Nantian dan David, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian, murid-murid rendahan. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari di mana sekte surgawi Yama musnah. Teruslah bermimpi. Guan Jun meraung, energi iblisnya membara liar di dalam dirinya. Mengabaikan luka-lukanya, ia menyerang ke depan lagi, tombak di tangan. Para murid sekte surgawi Yama, kami lebih baik mati daripada menyerah. Bunuh orang-orang bodoh yang keras kepala. Bunuh mereka semua. Taois tulang hantu mencibir, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar mengintensifkan serangan mereka. Serangan yang lebih ganas datang seperti badai. Garis pertahanan sekte surgawi Yama runtuh, para murid berjatuhan satu demi satu. Guan Jun memiliki semakin sedikit orang yang tersisa untuk digunakan, dan ia sendiri berada di batas kemampuannya. Luka-luka baru menambah luka-lukanya, auranya melemah. Garis pertahanan berada di ambang kehancuran total. Tepat pada saat kritis ini, Raungan naga, menembus emas dan membelah batu, dipenuhi dengan keagungan dan amarah tertinggi, meledak dari langit yang jauh seperti guntur. Raungan ini begitu dahsyat hingga seketika menenggelamkan semua kebisingan medan perang, membuat gendang telinga semua orang berdenging dan jantung mereka berdebar. Kemudian terdengar raungan kedua, ketiga, ratusan raungan naga menyatu, membentuk semburan gelombang suara yang nyata, membawa aura purba, kuno, dan mendominasi, menyapu seluruh dunia. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan karena awan gelap, melainkan karena tubuh-tubuh naga raksasa dan ganas yang tak terhitung jumlahnya menutupi cahaya. Sang pemimpin,
mengenakan jubah hijau, berdiri tegak dan tegap, wajahnya dingin dan tegas, matanya tenang namun mengandung kekuatan yang dingin. Kilatan dingin di matanya adalah milik David. Ia berdiri kokoh di kehampaan, langkahnya santai namun seolah-olah berlandaskan pada denyut nadi langit dan bumi. Setiap langkahnya membuat jantung kedua belah pihak dalam pertempuran di bawah menegang. Di belakangnya, di sebelah kiri, berdiri si tua hitam, sosok kolosal sebesar pegunungan, sisiknya berkilauan dengan cahaya dingin yang menakutkan, mata naganya melotot seperti 2 bulan darah. Di sebelah kanan, Chen Biking, lincah dan anggun, dengan sisik biru bak giok dan aura dingin naga biru yang berputar-putar di sekelilingnya. Lebih jauh di belakang, ratusan naga sejati dengan berbagai wujud, masing-masing memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Naga api, naga guntur, naga angin, naga air, tubuh mereka yang besar memenuhi langit, menebarkan bayangan bagaikan tirai kematian, menyelimuti seluruh perkemahan sekte jahat surgawi. Bab 5708 mereka tidak layak. Kekuatan naga yang luar biasa itu, bagaikan samudra luas tak terukur, atau gunung suci kuno, membebani hati setiap kultivator sekte jahat surgawi, menyebabkan energi spiritual mereka mandek dan napas mereka menjadi sangat sulit. Tuan Chen. Tuan Chen telah kembali. Dan para naga. Begitu banyak naga. Hebat. Kita selamat. Sekte Surgawi Yama selamat. Para murid sekte Surgawi Yama, yang tadinya putus asa, meluapkan kegembiraan dan kegembiraan yang meluap-luap saat melihat sosok di langit dan pasukan naga yang mengerikan itu. Guan Jun, dengan air mata menggenang di matanya, bersandar pada tombaknya, hampir pingsan karena kelelahan, tetapi ia memaksakan diri untuk berteriak sekuat tenaga, Tuan Chen. Akhirnya Anda kembali. Tatapan David menyapu medan perang yang mengerikan di bawah, melihat para murid sekte Surgawi Yama terbaring di tanah, tak mampu bangkit lagi. Melihat luka dan darah pada Guan Jun dan para penyintas lainnya, tatapan dingin di matanya semakin dalam, dan suhu di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. Ia tidak langsung bertindak, melainkan perlahan turun, mendarat di depan Guan Jun. Aliran energi kehidupan murni mengalir melalui dirinya, menstabilkan luka-lukanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan, memberikan rasa aman yang tak tertandingi kepada semua murid sekte surgawi Yanluo. Lagi pula, David pernah dekat dengan Guan Jun. Bagaimana mungkin ia tidak marah karena kekasihnya diperlakukan seperti ini? Taois tulang hantu dan para kultivator sekte jahat surgawinya sudah ketakutan. Kekuatan naga yang luar biasa, ratusan mata naga yang dingin dan kejam itu, semuanya memberitahu mereka bahwa ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Kau David. Taois tulang hantu menahan rasa takutnya dan berteriak, suaranya bergetar karena marah. Apa yang kau inginkan? Aku tulang hantu, seorang tetua sekte jahat surgawi. Jika kau berani menyentuh kami, sekte jahat surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Sekte jahat surgawi. David perlahan berbalik, tatapannya seperti 2 pedang tajam menusuk Taois tulang hantu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang sekte Surgawi Yama? Terpaku oleh tatapan David, Taois tulang hantu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang prasejarah, dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Ia menelan ludah, memaksakan senyum, dan berkata, HMPH. David, jangan sombong. Kau telah menyinggung yang mulia pemakan jiwa. Kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sendiri. Sekte jahat surgawiku di sini untuk mengambil alih sekte surgawi Yama atas perintah yang mulia pemakan jiwa. Yang mulia tahu kau terluka parah, jadi ini kesempatan sempurna untuk memusnahkanmu.
Jika kau tahu apa yang baik untukmu. Yang mulia pemakan jiwa. Bibir David melengkung membentuk senyum dingin saat ia menyela, seperti yang diharapkan dari anjing liar itu. Dia tak berani menunjukkan diri, tapi dia mengirimmu semut-semut menuju kematianmu. Beraninya kau menghina yang mulia. Taois tulang hantu sangat marah, tetapi lebih dari itu, ia ketakutan. Guan Jun, yang berdiri di dekatnya, dengan cepat berbisik, Tuan Chen, sekte jahat surgawi telah memperluas kekuatannya dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, menelan banyak sekte iblis di sekitarnya. Sekarang praktis menjadi sekte iblis nomor 1 di 9 surga. Sekte nomor 1. David terkekeh, tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Mereka tidak layak. Ia mengangkat matanya, menatap pasukan naga hitam yang besar di langit, suaranya tiba-tiba berubah dingin, jelas bergema ke segala arah. Naga, patuhi perintahku. Raung. Ratusan naga meraung serempak, kekuatan naga mereka bangkit kembali, angin dan awan berubah warna. Kecuali pemimpinnya, semua sampah sekte jahat surgawi lainnya. Suara David sedingin es, tak seorang pun dibiarkan hidup. Bunuh. Si tua hitam adalah yang pertama merespons, tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor, langsung menerjang bagian terpadat dari barisan sekte jahat surgawi. Dengan ayunan cakarnya, hujan darah memenuhi langit. Dengan kibasan ekornya, puluhan kultivator berjubah hitam terlempar seperti boneka kain, tulang mereka patah dan urat mereka putus. Bunuh. Chen Biking berteriak, Azure Dragon Ki miliknya berubah menjadi sinar pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani bagaikan badai, tepat menembus alis dan hati setiap kultivator sekte kejahatan surgawi. Bab 5709, ikuti aku. Naga-naga lainnya meraung dan menukik ke bawah. Naga api menyemburkan api yang membakar semua yang menghalangi jalan mereka, mengubah banyak musuh menjadi abu. Naga guntur memanggil sambaran petir yang menjulang tinggi, bagaikan hujan badai guntur, menghanguskan musuh mereka hingga hangus. Naga angin melecutkan badai spasial yang mengoyak segalanya. Naga air memadatkan es yang membekukan jiwa. Ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian sepihak yang menghancurkan. Di bawah tekanan kekuatan naga yang dahsyat itu, para kultivator sekte jahat surgawi bahkan tak mampu mengerahkan 70% kekuatan mereka yang biasa. Mantra dan pusaka mereka tampak tak berdaya di hadapan fisik tangguh dan kemampuan supernatural bawaan para naga. Jeritan, permohonan ampun, dan suara tubuh yang terkoyak naik turun, seketika mengubah area di depan gerbang gunung sekte surgawi Yama menjadi pemandangan neraka. Taois tulang hantu menyaksikan dengan mata merah, tetapi ia sendiri juga menjadi sasaran beberapa naga kuat, terjebak dalam pertempuran sengit, berjuang melawan rintangan yang luar biasa, dan menghadapi bahaya yang mengancam. David tidak ikut serta dalam pembantaian di bawah, ia hanya menyaksikan dalam diam, tatapannya dingin. Ia mengangkat tangannya, dan menara penekan iblis melayang di telapak tangannya, memancarkan lingkaran cahaya redup, menarik dan menekan semua pecahan jiwa yang berusaha melarikan diri. Dalam waktu singkat, ratusan kultivator sekte jahat surgawi yang arogan dan mendominasi, kecuali Taois tulang hantu yang sengaja ditinggalkan, berlumuran darah dan dipaksa berlutut di bawah kekuatan naga, musnah total. Anggota tubuh dan jasad yang terpenggal berserakan di tanah, darah mengalir deras, dan bau darah yang pekat dan menyengat membumbung tinggi. Para murid sekte surgawi Yama, menyaksikan pemandangan ini, dipenuhi rasa terkejut dan kepuasannya membara, tetapi juga rasa hormat yang lebih dalam kepada David dan pasukan naganya. David berjalan selangkah demi selangkah ke arah Taois tulang hantu yang terkulai di tanah, wajahnya pucat pasi. Tidak, jangan bunuh aku. Senior Chen, ampuni aku.
Taois tulang hantu benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya, memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya. Di mana markas sekte jahat surgawi? Suara David tanpa emosi. Taois tulang hantu gemetar, tampaknya memahami maksud David, matanya melebar ketakutan. Kau ingin? Jawab pertanyaanku. Tatapan David membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Di bawah ancaman kematian, Taois tulang hantu tidak berani menyembunyikan apapun, gemetar saat ia mengungkapkan lokasi pasti markas sekte jahat surgawi dan tata letak pertahanan umum sekte tersebut. Bagus sekali. David mengangguk, lalu memberi isyarat kepada si tua hitam. Si tua hitam mengerti, menyeringai jahat, dan menampar dengan cakarnya, langsung menghancurkan dantian Taois tulang hantu, melumpuhkan kultivasinya, tetapi tidak merenggut nyawanya. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kembalilah dan beritahu tetua tulang jahat, dan yang mulia surgawi pemakan jiwa pengecut yang bersembunyi di belakangnya. Suara David seolah datang dari kedalaman neraka, membawa niat membunuh yang mengerikan. Cuci leher kalian dan tunggu. Aku, David, akan memenggal kepala mereka sekarang juga. Setelah mengatakan ini, ia tidak lagi menatap Taois tulang hantu yang terkulai lemas dan menoleh ke Guan Jun, berkata, Nona Guan, aku serahkan sisa-sisa sekte kepadamu. Hiburlah yang terluka dan perkuat pertahanan. Guan Jun membungkuk penuh semangat. Jangan khawatir, Tuan Chen. Aku akan melakukan yang terbaik. David kemudian menatap Chen Biking. Xiao King, kau pimpin sekelompok naga yang ahli dalam penyembuhan dan pertahanan untuk tetap tinggal dan membantu sekte surgawi Yama membangun pertahanan untuk berjaga-jaga jika ada penjahat lain yang mengambil kesempatan untuk menyerang. Chen Biking mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, Tuan Chen, harap berhati-hati. Tatapan David menyapu pasukan naga yang penuh semangat juang, dan akhirnya tertuju pada Lau Hei dan para penghasut perang lainnya. Ia berteriak keras, sisa naga, ikuti aku. Target, sekte jahat surgawi. Raung. Naga itu meraung lagi, mengguncang langit. David berubah menjadi seberkas cahaya, membubung tinggi ke angkasa. Si hitam tua dan ratusan naga ganas lainnya mengikuti dari dekat, bagaikan semburan baja yang dahsyat dan tak terhentikan, membawa momentum dahsyat yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, merobek udara ke arah yang ditunjukkan oleh Taois tulang hantu. Aura kedengkian dan kekuatan naga yang dahsyat itu menyapu langit, menghancurkan awan, dan membuat semua makhluk hidup bergidik ngeri. Bab 5710, Tentara menekan masuk. Di atas cakrawala, aura kedengkian yang mengerikan melonjak ke arah barat laut bagaikan air pasang yang mengamuk. David berdiri dengan tenang di atas kepala naga Lau Hei yang lebar dan polos, jubah hijaunya berkibar tertiup angin kencang dari penerbangan berkecepatan tinggi mereka. Matanya sedingin kolam es kuno. Darah yang ditumpahkan oleh sekte surgawi Yama hari ini harus dibalas dengan darah musuh-musuhnya. Ini bukan sekadar balas dendam, melainkan deklarasi otoritasnya. Ia ingin semua kekuatan di 9 langit yang mendambakannya dan klan naga mengerti bahwa mereka yang menyinggungnya, sejauh apapun, akan dihukum. Di belakangnya berdiri ratusan naga sejati dengan berbagai wujud, semuanya memancarkan aura ganas yang sama. Mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah di Void Rift, energi kedengkian mereka masih tersisa, dan kini murka oleh tindakan keji sekte jahat surgawi. Kekuatan naga mereka menyatu, menyebabkan awan terbelah dan makhluk-makhluk. Di pegunungan dan sungai di bawah gemetar ketakutan, bersembunyi dan bersembunyi. Pasukan naga ini telah menjadi pedang tertajam di tangan David. David kini merasa luar biasa kuat. Si tua hitam lebih cepat. Suara David tidak keras, tetapi jelas terbayang di benak si tua hitam.
Jangan khawatir, Tuan Chen. Kita hampir sampai. Aku sudah bisa mencium bau busuk dari bajingan-bajingan itu. Si tua hitam menjawab dengan suara teredam, tubuh naganya yang besar tiba-tiba bergoyang, kecepatannya kembali meroket, merobek langit dan memancarkan ledakan sonik yang menusuk. Naga-naga lainnya juga mengerahkan kekuatan mereka, mengikuti dari dekat, seperti arus kematian yang membentang melintasi langit dan bumi. Tebing 10.000 tulang, markas besar sekte jahat surgawi. Tempat ini diselimuti miasma abu-abu kehitaman sepanjang tahun. Dinding tebing yang curam terbuat dari tulang-tulang hewan dan manusia pucat yang tak terhitung jumlahnya, dan angin menderu menerbangkan debu tulang dari celah-celahnya, memancarkan suara ratapan seperti ratapan 10.000 hantu. Bangunan-bangunan sekte itu dibangun di tebing tulang yang bergerigi, gayanya menakutkan dan menyeramkan, sebagian besar dihiasi tengkorak dan tulang. Aura jahat dan kematian yang pekat hampir memadat, membuat langit tampak gelap dan menindas. Sebagai sekte iblis nomor 1 yang baru dinobatkan, yang telah bangkit pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menelan beberapa sekte iblis di sekitarnya, sekte jahat surgawi berada pada titik paling arogan dan mendominasi. Di luar sekte, para murid berpatroli dalam arus yang tak berujung, mengenakan jubah hitam seragam dengan simbol tengkorak pucat yang disulam di manset mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi arogan, dan mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan keserakahan yang khas bagi para kultivator iblis. Namun, hari ini, arogansi yang dibangun di atas pertumpahan darah dan penjarahan ini sepenuhnya dihancurkan oleh tekanan mengerikan yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar dari cakrawala. Apa itu? Seorang murid sekte jahat surgawi yang bertugas jaga di tebing tulang menatap cakrawala tenggara, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil hingga seukuran titik-titik kecil, jeritan yang terdistorsi oleh rasa takut yang luar biasa keluar dari tenggorokannya. Langit yang jauh tampak bagai terciprat tinta tebal, hamparan, awan gelap tak berujung menyebar dengan kecepatan di luar pemahaman mereka. Namun, ini bukan awan gelap biasa. Di dalamnya, bayangan-bayangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, sebesar gunung dan seganas iblis kuno, bergejolak, sisik mereka memantulkan cahaya dingin yang mengancam. Sepasang mata naga, membara dengan amarah dan keganasan, seperti mata iblis yang terbuka dari neraka, menembus penghalang ruang, mengunci erat tebing 10.000 tulang. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan naga itu, terus-menerus dan tak terduga seperti lautan luas, namun seberat gunung dewa kuno. Tekanan ini, bahkan sebelum benar-benar tiba, telah memadatkan udara di seluruh tebing 10.000 tulang, menyebabkan jantung semua murid sekte jahat surgawi yang merasakannya terasa seperti dicengkeram oleh tangan raksasa tak terlihat, hampir berhenti berdetak. Energi jahat dan kekuatan iblis yang semula mengalir di dalam tubuh mereka kini menjadi samar dan stagnan, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Serangan musuh. Ini serangan musuh. Musuh yang luar biasa kuatnya. Alarm melengking itu, yang hampir menusuk telinga, langsung menggema di seluruh markas sekte jahat surgawi bagaikan wabah, menghancurkan suasana yang biasanya mencekam namun tertib. Bab 5711 dia adalah David. Dong. 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 Lonceng alarm yang berat dan mendesak berbunyi silih berganti, menghantam hati setiap kultivator sekte jahat surgawi dengan panik, menimbulkan kepanikan yang tak terkira. Pilar-pilar cahaya yang kuat, dipenuhi aura menakutkan, melesat ke langit dari istana tulang yang paling megah dan menyeramkan jauh di dalam tebing tulang, seketika mengaktifkan susunan pelindung sekte jahat surgawi yang telah dibangun selama bertahun-tahun hingga mencapai batas maksimalnya. Dong. Sebuah perisai tebal berwarna hitam keabu-abuan yang terdiri dari roh-roh pendendam, permukaannya ditutupi dengan wajah-wajah bengkok dan memilukan yang tak terhitung jumlahnya, meronta dan meraung, tiba-tiba muncul seperti mangkuk raksasa terbalik,
menyelimuti seluruh markas sekte jahat surgawi. Di atas perisai, kebencian bergejolak, kekuatan jahat melonjak, memancarkan bau busuk yang memuakkan dan aura dingin, jelas mengandung kekuatan defensif dan korosif yang sangat kuat. Iblis macam apa yang berani begitu sombong dan menantang, berani menyerang tanah suci sekte jahat surgawiku? Suara serak dan kering, seseram gemeretak tulang, bergema bagai suara burung hantu, membawa amarah dan secercah kecurigaan yang nyaris tak terdengar. Suara itu berasal dari atas aula utama. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah ungu tua bersulam pola tengkorak yang rumit, dan memegang tongkat tulang putih yang terbuat dari tulang belakang utuh makhluk tak dikenal, muncul tiba-tiba. Wajahnya tirus, matanya cekung, kulitnya menutupi tulang, seperti kerangka berjalan. Hanya nyala api hijau pucat yang berkelap-kelip di matanya yang menunjukkan kekuatan hidupnya yang dahsyat. Dia tak lain adalah master sekte dari sekte jahat surgawi, seorang dewa surgawi tingkat 3 puncak, tetua tulang jahat. Kemunculannya seolah menyuntikkan dosis kepercayaan diri yang kuat kepada para murid yang panik. Segera setelah itu, serangkaian suara mendesing terdengar, dan lebih dari selusin sosok yang memancarkan aura kuat muncul di belakang tetua tulang jahat. Mereka terdiri dari pria dan wanita, dengan penampilan yang beragam, beberapa terikat rantai, beberapa membawa drum kulit manusia, dan beberapa memegang panji pemanggil jiwa. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah tetua dan ahli inti dari sekte jahat surgawi, dengan tingkat kultivasi terendah berada di peringkat pertama alam abadi surgawi. Di antara mereka, 3 bahkan telah mencapai peringkat ketiga alam abadi surgawi, hanya selangkah lagi dari kekuatan pemimpin sekta. Kekuatan ini, jika ditempatkan dimanapun di 9 surga, akan cukup untuk menarik perhatian, dan itulah sumber kepercayaan diri sekte jahat surgawi dalam mengklaim sebagai nomor 1 di jalur iblis. Namun, ketika semua tatapan mereka menembus penghalang cahaya roh pendendam dan mereka benar-benar melihat pemandangan di langit, sedikit kepercayaan diri yang baru saja muncul langsung lenyap, digantikan oleh kengerian dan ketidakpercayaan yang tak terkendali. Naga. Bukan 1, bukan 10, melainkan masa gelap, ratusan naga sejati. Tubuh mereka yang besar menghalangi cahaya siang hari, dan bayangan yang mereka buat menyelimuti seluruh tebing 10.000 tulang dalam atmosfer kematian. Kekuatan naga yang padat dan hampir nyata, bercampur dengan aura pembunuh yang membumbung tinggi dari pertempuran berdarah baru-baru ini, menciptakan aura yang menindas seperti domain. Terutama naga-naga terdepan. Yang terbesar dari semuanya, dengan sisik berkilauan dengan kilau metalik dingin dan mata seperti 2 bulan darah, naga hitam melingkar itu memancarkan aura yang bahkan membuat tetua tulang jahat merasakan hawa dingin di punggungnya. Beberapa naga lain dengan berbagai warna, sama tua dan kuatnya, juga tangguh. Namun yang lebih menakutkan mereka adalah sosok yang berdiri di atas naga hitam melingkar raksasa itu. Mengenakan jubah hijau, posturnya tegak, wajahnya tegas, matanya setenang kolam abadi yang tak berubah, namun begitu dalam hingga seolah mampu menelan semua cahaya. Dia berdiri diam di sana, seolah-olah dia adalah jiwa dan inti dari seluruh pasukan naga. David. Itu David. Seorang tetua yang pernah melihat David sebelumnya berteriak, suaranya bergetar dan hampir menangis. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah Yang Mulia Pemakan Jiwa mengatakan dia terluka parah dan diambang kematian? Ini sepertinya dia terluka parah?